Ada yang unik dalam perhelatan Festival Danau Sentani ke-14 tahun 2024, di mana selain dapat menikmati pegelaran seni budaya Papua, masyarakat yang berkunjung juga dapat belajar bahasa isyarat sambil minum kopi di stand milik Samdana Institute. Lembaga pendidikan ini turut meramaikan perhelatan Festival Danau Sentani ke-14 yang dilaksanakan di Pantai Kalkote, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Di standnya, Lembaga Pendidikan bagi Penyandang Tunarungu mengajak seluruh pengunjung untuk ngopi sambil belajar bahasa isyarat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengerti akan bahasa isyarat dan dapat menggunakannya untuk berkomunikasi bersama penyandang tunarungu. Nurul Hidayah, Capacity Development Coordinator Samdana Institute Indonesia, ditemui di sela kegiatannya Sabtu 22 Juni 2024 mengungkapkan bahwa bahasa isyarat adalah hal yang sangat perlu dipelajari oleh setiap orang. Wanita yang akrab disapa Ulung ini mengatakan bahwa sejauh ini Samdana juga bekerja untuk masyarakat adat dan komunitas lokal yang ada di beberapa kabupaten di tanah Papua. Dalam beberapa programnya di tanah Papua, saat ini Samdana telah berupaya untuk mendorong Gender Equality, Disability, and Social Inclusion atau GEDSI, di mana dalam program tersebut Samdana Institute berusaha untuk memberikan ruang yang sama bagi kelompok difabel yang selama ini dikucilkan oleh masyarakat. Ulung juga meminta sekiranya masyarakat umum dapat lebih terbuka dan tidak mendiskriminasi para penyandang disabilitas, karena kaum difabel juga memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat umum lainnya untuk berkarya dalam segala hal, termasuk mendorong kelompok ini untuk terlibat dalam perencanaan partisipatif dalam suatu organisasi. Jadi masing-masing itu kan sebenarnya kebutuhannya berbeda. Artinya ada yang dengan GBI, ada yang tidak gitu ya. Tetapi sebenarnya pada prinsipnya Samdana sendiri itu adalah mendorong yang namanya GEDSI, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion, di mana kelompok-kelompok difabel atau teman-teman inklusi sosial ini diberikan kesempatan yang sama, diberikan hak yang sama, diberikan akses yang sama untuk bersama-sama beraktivitas gitu ya. Karena selama ini kan stigma dari masyarakat umum itu kalau mendengar atau melihat teman-teman difabel itu kan istilahnya ini ya, kayak kurang atau apa, tapi sebenarnya kan mereka sama dengan kita gitu, hanya caranya aja yang berbeda gitu kan. Tetapi ketika mereka diberikan kesempatan ataupun akses, saya pikir mereka juga akan mampu begitu. Saya pikir semua orang itu berpotensi menjadi difabel sebenarnya. Artinya ketika kita sekarang normal, tiba-tiba mohon maaf ada kejadian tata belakang itu difabel. Even itu kita pakai kacamata itu sebenarnya difabel gitu ya. Nah, saya berharap teman-teman masyarakat pada umumnya sudah mulai terbuka untuk tidak mendiskriminasikan teman-teman difabel ini. Mereka harus terbuka dan memberikan ruang, kesempatan kepada kawan-kawan, termasuk bagaimana mendorong kelompok-kelompok ini di level-level misalnya perencanaan partisipatif di daerah, di tingkat kampung misalnya ada musyawarah kampung atau apa. Nah, saya pikir teman-teman muda ini perlu dilibatkan karena mereka memiliki hak yang sama dengan yang lain untuk bisa maju berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya. Akitos Nagasawa Pati, mahasiswa asal Jepang yang mengikuti program pertukaran pelajar di Indonesia, mengaku sangat senang dapat berkunjung ke stand milik Samdana Institute. Karena menurutnya, selain minum kopi, di situ dirinya dapat mempelajari bahasa isyarat dan inklusivitas yang saat ini sedang mendunia. Perkenalkan nama? Oke, nama saya Akitos Nagasawa Pati. Saya dari Jepang, khususnya prefektur Yamagata. Itu ada di utara Jepang. Sebenarnya kampung halaman saya Yamagata itu punya hubungan kerjasama antara Provinsi Papua. Itu sudah 30 tahun kerjasama, dan saya hari ini datang ke Festival Danau Sentani dan saya belajar budaya Papua dan saya sangat senang. Dan ini semua orang kerjasama dengan orang punya disabilitas sudah termasuk itu yang
diversity, lingkungan diversity itu sangat baik, dan saya nanti minum kopi mungkin itu enak ya. Dan lingkungan ini sepertinya inclusivity itu sangat penting, tema yang penting untuk semua seluruh dunia sekarang. Jadi saya lihat yang example itu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Belina Tabuni, pengunjung Festival Danau Sentani yang berkunjung ke stand Samdana Institute. Kata Belina, saat ini pemuda wajib untuk mempelajari bahasa isyarat. Bahkan kata dia, bahasa isyarat ini wajib dipelajari karena menurutnya tidak terlalu sulit. Dan menurutnya berkomunikasi dengan bahasa isyarat juga dapat meningkatkan syaraf motorik pada tubuh. Hal yang mungkin yang saya pelajari tadi, kayaknya memang anak-anak zaman sekarang harus mungkin pada dasarnya harus mengerti sedikit bahasa isyarat gitu. Karena tidak semua kan anak-anak muda mempelajari di sekolah bagaimana. Menurut saya itu harus sih dasar untuk memperkenalkan nama kepada orang-orang yang mungkin berkebutuhan khusus begitu. Supaya kita anak-anak zaman sekarang juga menurut saya itu perlu dibelajarkan di setiap sekolah untuk dasarnya saja, tidak perlu yang sampai detail bagaimana sih. Menurut saya ini bagus untuk anak-anak muda seperti kami. Samdana Institute Indonesia sendiri sudah bekerja dan memberikan ruang kepada kaum difabel di beberapa kabupaten di tanah Papua, seperti di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Merauke, Kabupaten Teluk Bintuni, dan juga Wamena. Dari Jayapura, Papua, Ari Bagus Purnomo mengabarkan.